السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika kita membaca riwayat-riwayat para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana fitrat baik mereka dan rasa cinta untuk mengetahui kebenaran dan untuk mengorbankan upaya untuk mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan bagaimana kecintaan mereka kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan kecintaan dan pemahaman mereka, standar mereka dan penzahiran, nampak standar mereka dan penzahiran itu. Walhasil mereka adalah kaum akhirin yang untuk berjumpa dengan kaum awalin, dan mereka orang-orang yang berupaya untuk melaksanakan hak-haknya masing-masing. Mereka memiliki cara-cara masing-masing, dan orang-orang yang menyaksikan mereka dan orang-orang yang memiliki jalinan dekat dengan mereka, dengan para sahabat maksudnya, dan dengan melihat bagaimana akhlak mereka, perilaku mereka, mereka mendapatkan nasihat-nasihat dari para sahabat, atau bisa mengambil kesimpulan dari berbagai hal. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, beliau pun adalah salah seorang dari para sahabat, dan beliau pun memiliki ikatan dekat dengan seluruh para sahabat, atau riwayat-riwayat yang para sahabat yang beliau riwayatkan kehidupannya memiliki jalinan dekat dengan mereka. Ketika Hadrat Muslih Maud meriwayatkan berkenaan dengan para sahabat, itu berdampak, nasihat-nasihat itu berdampak dalam diri kita. Terkadang kita mengambil satu sisi saja dari suatu riwayat, tapi ketika direnungkan kembali, maka nampak sekali berbagai macam sisi kepada kita, nasihat maksudnya, dan menjadi nasihat dalam berbagai aspek riwayat-riwayat itu. Misalnya Maulwi Burhanuddin Sahib Jahlami berkenaan dengan riwayat beliau, bagaimana Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan menurut perspektif beliau bagaimana riwayat bai'at beliau. Maulwi Burhanuddin Jahlami, bagaimana ketika beliau pertama kali berjumpa dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, itu pun merupakan ada suatu cerita yang menarik. Diriwayatkan bahwa saya waktu itu pergi ke Kadian katanya,
Tapi saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah berada di Gurdaspur, lalu saya pun pergi ke Gurdaspur. Tempat di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam menetap pada saat itu, di sebelahnya ada kebun. Muhammad Ali Marhum Sahib tengah duduk di dekat pintu. Beliau mengatakan kepada saya, kepada Burhanuddin Saab Jahlami, atau beliau tidak mengizinkan Maulwi Sahib untuk masuk ke dalam rumah itu. Tapi beliau mengatakan, saya secara diam-diam masuk sampai ke dekat pintu, lalu membuka pintu sedikit-sedikit. Bagaimana apa yang saya lihat? Saya melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam tengah berjalan-jalan dengan cepat di dalam rumah. Mengambil langkah yang panjang dan cepat-cepat jalannya. Lalu saya melihat ke belakang, tutup lagi pintunya, dan saya beranggapan bahwa orang ini pasti benar. Orang yang berjalan dengan cepat, pasti dia pandangan atau visi dia sangat jauh, atau menempuh suatu jarak yang jauh. Untuk itulah dia berjalan dengan cepat-cepat. Hadrat Muslim Maud bersabda, meskipun beliau seorang Wahabi, Jahlami Sahab tadi, tapi berfikiran seperti itu merupakan suatu hal yang mengherankan. Padahal pada umumnya orang-orang Wahabi ini kering, yakni mereka menyukai kekerasan. Coba perhatikan bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan kebenaran kepada Maulwi Sahib. Maulwi Sahib tidak terpikir untuk menginginkan dalil Al-Quran atau dalil hadis saat itu, atau tidak memerlukan hadis-hadis lainnya atau dalil-dalil lainnya. Bagaimana Wahabi dengan begitu kerasnya mereka berakidah bahwa pintu wahyu dan ilham itu telah tertutup setelah Rasulullah SAW. Bagaimana mereka beranggapan bahwa orang-orang Wahabi ini, bahwa Nabi atau wali, apalah fadilahnya, apalah keunggulannya dibanding dengan kita. Nabi pun manusia, wali pun manusia, katanya. Bagaimana anggapan mereka yang keliru itu, saya akan sampaikan di sini. Bagaimana untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, wujud para nabi alaihimussalam merupakan hujan juga. Merupakan wujud sinar yang luhur. Bagi para nabi memiliki satu keberkatan, terdapat satu keberkatan. Orang Wahabi beranggapan bahwa nabi pun sama saja seperti kita. Jadi menganggap para nabi itu sama dengan kita merupakan kezaliman. Dengan mencintai para nabi dan para wali, itu justru akan meningkatkan keimanan. Ini merupakan suatu yang khas. Bagaimana dengan mencintai para nabi dan para wali, keimanan pun bisa bertambah. Bagaimanapun, bagaimana fitrat baik Maulwi Jahlami tadi, setelah beliau melihat bagaimana Masih Maud alaihissalam berjalan dengan cepat, itu beliau anggap sebagai suatu kebenaran. Itu merupakan pandangan kecintaan Allah Ta'ala kepada Maulwi Sahib. Jika tidak, banyak juga orang yang meskipun setelah mendengarkan dalil-dalil, melihat tanda-tanda, tetap saja tidak mau beriman. Tidaklah benar jika kita mengatakan bahwa semua Wahabi itu memiliki hati yang keras. Tidak betul. Banyak juga di Afrika orang-orang Wahabi yang mereka sudah beriman kepada kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam dan bai'at masuk ke dalam jemaat kita. Mereka pun merasakan akan perlunya wahyu dan ilham. Dan para nabi dan para wali seperti layaknya hujan katanya, yang dengan kedatangannya tanah pun menjadi subur. Jadi untuk kesuburan rohani pun berkontinuitas wahyu dan ilham adalah perlu. Lalu Hazrat Muslim Maud menjelaskan suatu riwayat, Hazrat Syed Abdurrahman Sahib Madrasi, beliau memiliki pengorbanan yang khusus
Syed Abdurrahman Sahib Madras Sahib pada zaman Masih Maud salam sudah menjadi Ahmadi. Beliau seorang yang sangat mukhlis dan beliau orang yang sangat gigih dalam bertabligh. Ada satu peristiwa beliau riwayat Hazrat Masih Maud salam senantiasa memperdengarkan dengan penuh kekhusyuan. Ketika Hazrat Muslim Maud mengatakan, jika saya ingat akan riwayat itu, langsung saya tertarik untuk berdoa untuk beliau. Pada permulaan kondisi keuangan beliau sangat baik, beliau sangat banyak berkorban, sehingga beliau membayar candah bulanan sampai 300, 400, 500 rupiah per bulan. Bagaimana kudrat Allah Ta'ala, kadang ada keputusan yang tidak benar ketika dalam berbisnis atau perdagangan, sehingga perdagangan bisnisnya menjadi rusak. Bagaimana Hazrat Masih Maud salam mendapatkan ilham berkenaan dengan beliau. Berkuasalah Allah Ta'ala yang bisa memperbaiki pekerjaan yang rusak. Ketika ilham ini datang, ingat kepada bait pertama. Dari ini difahami bahwa bisnis Syed Sahib akan baik, tapi pada kalimat yang kedua, tapi Allah Ta'ala pun bisa mematahkan pekerjaan yang sudah benar. Pekerjaan yang sudah baik kadang bisa buruk juga. Bagaimana bisnis Syed Sahib setelah mendapatkan goncangan, pada 2-3 tahun pertama baik dan bisnis beliau berkembang, tapi setelah itu jatuh lagi bisnisnya, sampai-sampai kondisinya terkadang untuk makan minum pun beliau tidak punya apa-apa. Suatu ketika Hazrat Masih Maud salam dalam corak kecintaan yang dalam kepada beliau pernah bersabda, Syed Abdurrahman, bagaimana keikhlasan beliau yang begitu dalam, ada 500 rupiah uang, beliau pernah mengirimkan kepada saya sebesar 500 rupiah. Seseorang setelah melihat kesulitan sahabat yang lain, beliau pernah mengirim uang 3.000 rupiah. Silakan buat sebagai modal perdagangan. Dan beliau pun pernah mengirimkan Hazrat Masih Maud salam 500 rupiah. Dan beliau mengatakan, saya sudah lama tidak bisa membayar canda, sekarang gairat saya tidak bisa tahan lagi, saya telah mengirim sejumlah uang. Jadi bagaimana keikhlasan beliau untuk mengkhidmati agama sangat luar biasa. Lalu berkenaan beliau menjelaskan lebih detail lagi bagaimana pengorbanan harta beliau, bagaimana rintihan untuk pengorbanan harta pada saat itu. Beliau senantiasa melakukan pengorbanan harta, dan jika tidak melakukan, beliau selalu gelisah. Bagaimana beliau zahirkan itu kepada kawan-kawan beliau ketika tidak bisa berkorban harta. Hazrat Masih Maud bersabda, ketika kondisi keuangan beliau rusak, beberapa kawan beliau membantu beliau juga dalam hal keuangan, karena terkadang untuk makan minum pun beliau kesulitan. Ada kiriman uang dari Ghair Ahmadi kepada Masih Maud salam. Di dalamnya tertulis bahwa Syed Abdurrahman adalah teman baik saya. Saya memiliki prasangka baik kepada beliau dan saya menganggap beliau orang yang mulia. Dan saya percaya sekali dengan beliau. Seorang Ghair Ahmadi menulis ini, suatu ketika saya melihat beliau dalam kondisi yang menyedihkan, dan saya bertanya kepada beliau menjawab, ketika saya mempunyai uang, saya selalu mengirimkan uang kepada Masih Maud salam untuk mengkhidmati agama, tapi sekarang saya tidak bisa mengirimkan uang. Ghair Ahmadi mengatakan, mendengar hal itu, saya merasa sedih dan sangat terpengaruh, dan saya memandang bahwa Tuhan, aku akan mengirimkan tiap bulan kepada Tuhan 200-300 rupiah kepada Tuhan. Lalu orang Ghair Ahmadi mulai mengirimkan uang kepada beliau.
Hadrat Muslim Maud bersabda, suatu ketika dari Syed Sahab mengirimkan uang melalui money order. Hadrat Masih Maud Islam melihat ini kiriman uang dari Syed Sahab. Kondisi keuangan beliau kan sedang tidak baik. Bagaimana beliau bisa mengirim uang sebanyak ini? Lalu beliau mengirimkan surat. Beliau menulis dalam surat itu, saya dulu pernah memiliki hutang dan akhirnya saya minjam uang juga kepada teman saya dan saya pun terpikir untuk mengirim kepada Tuhan sejumlah uang. Bagaimana beliau, keikhlasan beliau dan semangat pengorbanan beliau pada saat itu. Suatu ketika Hadrat Muslim Maud pada zaman setelah mengambil riwayat pada zaman Masih Maud alaihissalam, bagaimana setelah pendakwaan beliau bahwa beliau adalah Masih Maud dan dari sisi itu beliau pun seorang nabi dan rasul, dan dalam beliau mendapatkan maqam nabi rasul ini sebagai hamba Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kebanyakan umat muslim menentang beliau. Hadrat Muslim Maud menulis, beliau pernah menantang kepada seluruh agama-agama. Karena itu, Kristen, Hindu mulai menentang beliau. Dan bagaimana mereka berupaya untuk menghinakan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau pernah di meja hijaukan, sampai-sampai secara terus-menerus selama 3 bulan, selain libur pemerintah, sampai berjam-jam beliau terpaksa berdiri di pengadilan-pengadilan untuk mengikuti persidangan. Suatu ketika seorang hakim karena membenci beliau tidak mengizinkan Masih Maud alaihissalam untuk minum air di pengadilan. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, pada hari ini kami sudah melupakan hal ini. Tapi bagi para mukhlisin pada saat itu merupakan ujian yang sangat luar biasa. Di satu sisi, mereka mendengarkan janji Allah Ta'ala bahwa Raja akan mengambil berkat dari pakaian engkau, dan orang yang tidak mengimani engkau akan menjadi kaum yang rendah. Tapi di sisi lain, jika kita melihat bahwa orang yang mengambil tunjangan 400-500 dan terkadang beliau tidak diizinkan untuk minum air di pengadilan. Sampai-sampai beliau sambil berdiri beliau pun kepala pusing dan sampai-sampai kaki beliau pun lelah, sakit. Dan orang-orang yang memiliki keimanan yang lemah, mereka pun berburuk sangka, apakah seperti ini keutusan Allah Ta'ala? Terkadang bagi sebagian orang ini merupakan pemandangan yang yang perlu dikasihani, dan terkadang bagi sebagian orang ini merupakan tuntutan keimanan. Bagaimana Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat sekali pemandangan ketika diumumkan putusan pengadilan. Bagaimana di dalam jemaat kami adalah seorang kawan yang disebut sebagai profesor. Ketika sebelum beliau Ahmadi, beliau biasa bermain judi sebelum baiat dan beliau sangat cerdas. Beliau bisa mendapatkan penghasilan 400-500 rupiah dalam sebulan. Tapi setelah beliau masuk baiat, beliau meninggalkan pekerjaan permainan judi itu. Ini pun merupakan nasihat bagi orang-orang Ahmadi. Jika memiliki kebiasaan untuk bermain judi sebelum baiat, maka setelah baiat beliau tinggalkan. Bagaimana beliau memiliki kecintaan yang dalam kepada Masih Maud alaihissalam, dan bagaimana keikhlasan atas kemiskinan yang beliau hadapi. Beliau menahan kemiskinan dengan meninggalkan judi itu. Beliau ikhlas. Beliau pergi ke Lahore, ke sebuah toko. Beliau pun tabligh.
jika ada customer yang datang menghina Masih Maud Salam, lalu beliau pun kadang marah, emosi, dan beliau pun pernah menyampaikan keluhan kepada Masih Maud Salam. Hazrat Masih Maud Salam dengan penuh kecintaan mengatakan kepada beliau, Profesor Sahib, bagi kita ada perintah untuk berbuat lembut. Ini ajaran Allah Ta'ala. Tidak perlu emosi. Hazrat Masih Maud Salam terus menasihati beliau. Dan bagaimana wajah Profesor Sahib terus memerah. Tapi karena adab kesopanan kepada Masih Maud Salam, beliau tidak bicara apa-apa. Tapi setelah mendengar hal itu, saya tidak bisa percaya dengan mengikuti hal seperti itu. Tuhan ini katanya kepada Hazrat Masih Maud Salam, jika ada yang berkata-kata kurang ajar kepada Rasulullah SAW, Tuhan langsung menantang membahalah. Tapi jika ada yang bersikap kurang ajar kepada Tuhan, lantas saya tidak boleh marah, katanya. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi bagaimanapun, ketika putusan akan diumumkan oleh seorang hakim, ketika tiba waktunya, orang-orang pun yakin pasti sang hakim akan memberikan hukuman kepada Masih Maud Salam, dan hampir-hampir akan diberikan hukuman kurungan. Tapi orang-orang mukhlis para Ahmadi itu, mereka tidak terpikir sedikit pun akan bahwa Masih Maud Salam akan dipenjara. Dan dari pengadilan pun lebih hati-hati lagi. Banyak sekali juga penjagaan, banyak polisi pada saat itu. Hazrat Masih Maud Salam masuk ke dalam, ke pengadilan. Ada seorang teman menahan kepada Profesor Sahib untuk masuk ke dalam. Karena fitrat beliau adalah pemarah, sehingga Profesor Sahib membawa batu dan disembunyikan di bawah pohon. Hazrat Muslim Maud bersabda, sebagaimana seorang gila berteriak dan memekik-mekik, lalu beliau pergi ke arah pohon dan membawa batu itu dan lari ke arah pengadilan. Jika para anggota jemaat tidak menahan beliau, maka beliau akan melemparkan batu itu kepada seorang hakim. Beliau berpikir bahwa sang hakim pasti akan memberikan putusan hukuman kepada Masih Maud Salam. Karena itu beliau siap untuk memukul sang hakim itu jika mengumumkan hukuman kepada Masih Maud Salam. Jadi dalam kondisi seperti itu, terkadang ada reaksi dari sebagian orang yang seperti itu. Orang yang memiliki kelemahan iman, mereka terkadang menjadi murtad, seperti yang disampaikan. Dan bagi orang-orang mukhlisin, itu justru akan bertambah keimanan mereka. Tapi bagi orang-orang yang cepat emosi, seperti Profesor Sahib tadi, contohnya, beliau pun mulai gampang marah, emosi. Mereka pun berpikir untuk membalas bagaimana jika disakiti. Tapi bagaimana tabiat taklim Hazrat Masih Maud Salam, tarbiat beliau yang diberikan kepada kita semua. Bagaimana beliau merupakan suri tauladan dan pedoman bagi kita yang harus selalu kita ingat bahwa hendaknya kita bersabar. Hasil akhir pastilah seperti yang dikabarkan Allah Ta'ala sebelumnya. Dan dengan sabar dan doa, mereka akan melihat kemenangan itu. Berkenaan dengan beberapa hari, terkadang beberapa orang terfikir ada hari-hari yang baik, hari-hari yang buruk. Hari yang baik bisa melakukan safar, hari yang buruk tidak bisa melakukan safar. Beberapa orang menanyakan hal ini kepada saya. Hazrat Masih Maud Salam, terkadang referensi dari beliau disampaikan, atau referensi dari Hazrat Amajan. Hazrat Muslim Maud pernah menulis, katanya, beliau dilarang untuk melakukan safar pada hari Rabu, katanya, karena beliau pernah melihat mimpi. Bukanlah pentingnya suatu hari sebetulnya. Berkenaan Hazrat Masih Maud Salam, beliau pun pernah menjelaskan bahwa Hazrat Muslim Maud bersabda, ada seorang yang mengatakan kepada saya, dari referensi Hazrat Masih Maud Salam, pernah mengatakan sesuatu hari itu sebagai hari yang tidak baik.
orang yang mengatakan kepada Muslim Maud, Tuhan pernah mengatakan dalam suatu acara bahwa hari Selasa Hazrat Masih Maud alaihissalam mungkin pernah mendapatkan ilham atau ada alasan lain beliau tidak menyukai hari Selasa. Saya katakan, saya hanya menjelaskan suatu riwayat. Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, saya tidak mengatakan bahwa hari Selasa itu hari yang sial atau hari yang buruk. Karena jika dinisbahkan suatu riwayat kepada Masih Maud alaihissalam, karena itu saya mengatakan, jika riwayat ini dianggap benar seperti itu, dan Tuhan menganggap hari Selasa dengan tidak baik, karena itu hari Selasa hari kewafatan beliau, atau hari kewafatan, karena hari itu berkaitan dengan, sehingga mempercayai keburukan hari Selasa. Tapi sesuatu yang berasal dari Allah Ta'ala, jika itu dianggap sebagai hari yang sial atau bodoh, itu sebagai suatu kebodohan. Jika itu dinisbahkan kepada Masih Maud alaihissalam, jika itu memang benar, maka maksud dari buruk itu bahwa kewafatan beliau akan terjadi pada hari Selasa. Jika tidak, Allah Ta'ala menetapkan seluruh hari itu berberkat, dan jika ada riwayat yang bertentangan dengan itu, maka kita akan mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan itu adalah keliru. Kami tidak bisa mengakui riwayat seperti itu, atau kami mengatakan bahwa karena tuntutan kemanusiaan, terkadang karena suatu waham menganggap hari Selasa sebagai hari yang tidak baik, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang sial, hari yang tidak baik. Tidak bisa kita mengatakan perawinya dusta. Atau adalah suatu hakikat untuk bahwa seluruh hari adalah berberkat. Namun orang umat Muslim, karena ketidakberuntungan mereka mulai menganggap satu persatu hari-hari itu sebagai hari yang sial atau hari yang tidak baik. Padahal semua hari adalah berberkat. Terkadang sebagian orang dalam kondisi, ada suatu riwayat menarik, terkadang dalam kekerasan suatu pendapat, sehingga memilih cara kekerasan di dalam berpendapat. Jadi orang yang memiliki tabiat seperti itu, yakni gampang marah, emosi, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah bersabda, saya ingat pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang Hafiz Muhammad Sahib yang tinggal di Peshawar. Beliau hafiz Quran, beliau yang gampang emosi, beliau cukup keras tabiatnya. Suatu ketika beliau datang di jalsa, dan ketika pulang dari kajian di jalan, berkenaan dengan ada obrolan berkenaan dengan rasa takut pada Allah Ta'ala, seorang mengatakan keagungan Allah Ta'ala sangatlah luhur. Kita memang hina. Apakah Allah Ta'ala akan menerima salat kita atau tidak? Menerima puasa kita, menerima zakat kita atau tidak? Kita tidak tahu. Seorang lain mengatakan, saya pun berpikir berkali-kali, apakah saya ini mukmin atau tidak? Hafiz Muhammad Sahib duduk di pojok, mendengarkan hal ini, mengatakan kepada orang itu, kamu menganggap diri kamu ini apa? Apakah kamu beranggapan, apakah kamu bukan mukmin? Orang itu berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan yakin apakah aku mukmin atau bukan. Hafiz Sahib mengatakan, oh, begitu? Jika memang begitu, saya tidak akan sholat di belakang kamu mulai hari ini, katanya. Lalu saya mengatakan, Hafiz Sahib,
memang benar, makom keimanan sangatlah tinggi. Begitu? Jika kalian tidak menganggap diri kalian mukmin, bagaimana saya bisa sholat di belakang kalian? Walhasil, orang teman itu sampai di Peshawar, dan Hafiz Sahib mulai meninggalkan sholat di belakang orang itu yang ketika ditanya, kenapa Tuhan tidak sholat di belakang saya? Kamu kan tidak menganggap diri kamu seorang mukmin, bagaimana sholat di belakang kamu? Ketika kekacauan ini mulai bertambah, lalu Hazrat Masih Maud Islam dikabarkan akan kejadian itu. Hazrat Masih Maud Islam bersabda, Hafiz Sahib memang mengatakan baik. Benar apa yang dikatakan Hafiz Sahib, namun tidak hanya itu. Namun kesalahan beliau adalah beliau meninggalkan salat di belakang orang lain. Karena mereka kan tidak mengkafirkan. Tapi memang benar adalah kewajiban kawan yang lain harus memiliki prasangka yang baik. Jika berkenaan dengan upaya, kewajiban manusia adalah untuk meneruskan upayanya dan berusaha untuk bertambah, meningkat dalam hal upaya. Jika mengingkari bahwa kita adalah seorang mukmin, itu diingkari, itu adalah cara yang keliru. Berkenaan dengan pakaian, pada musim panas ini di Eropa, nampak kepada kita orang-orang telanjang. Allah Ta'ala menetapkan pakaian sebagai perhiasan. Kita melihat di lingkungan kita mereka begitu buruknya karena mereka telanjang, sehingga pada beberapa hari yang lalu ada kabar berita di suatu tempat grup wanita muslim sedang menaiki sepeda, lalu karena panas mereka membuka baju mereka seolah-olah masa itu telah datang ketika beberapa bagian dari tubuh secara akhlak dan secara tabi'i, jika itu telanjang, ada masanya dianggap sebagai bukan suatu aib. Ada suatu masa ketika jika telanjang itu dianggap suatu aib yang besar. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pada zaman beliau, dibanding dengan pada masa ini, 70% sudah kurang saat ini. Tapi orang yang mengambil gambar, foto, ada seorang barat, beliau mengatakan kepada para wanita, beliau pernah bersabda, pada masa ini ada suatu kebiasaan di Eropa, para wanita, mereka mulai telanjang. Ada seorang pengambil gambar yang mereka menceritakan sebagai seorang pengambil gambar, bagaimana saya terbiasa melihat laki-laki wanita telanjang. Untuk itu saya memberikan musyawarah, nasihat, bahwa body yang telanjang tidak memberikan keindahan justru. Terkadang wanita justru dianggap buruk jika tidak memakai baju. Karena itu jika dia bertelanjang, terkadang dipuji dan terkadang justru akan menimbulkan kebencian jika wanita tidak memakai baju. Ini adalah Huzur bersabda, memang ini pendapat seorang yang pakar, dan pendapat ini memang logik pendapat orang barat ini. Begitu juga bagi para pria, terkadang mereka memakai pakaian yang aneh-aneh sehingga kewibawaan badan pun menjadi sia-sia dan nampak buruk juga jika telanjang. Tapi pada masa ini, atas nama kebebasan, mereka berkumpul 4 orang dan mereka menzahirkan ketelanjangan tadi. Mereka menganggap penting suatu perbuatan yang sia-sia itu. Karena itu, secara umum, keburukan akhlak dan degradasi semakin meningkat.
dari 70 tahun yang lalu ada seorang pengambil gambar, itu adalah pendapat dari beliau. Mungkin pengambil gambar pada masa ini pun pendapat mereka tidak bisa menzahirkan pendapat, tidak bisa memberikan saran, atau tidak berani untuk memberikan pendapat. Alasannya adalah pengenalan untuk keindahan itu terus berkembang. Jadi untuk mengenali keindahan bukanlah pada kondisi zahir, melainkan hal lain. Ada dua Muslim Maud menjelaskan berkenaan diskusi dua orang sahabat. Beliau bersabda, pada zaman Masih Maud alaihissalam, suatu ketika Hazrat Khalifatul Masih Awal dan Maulwi Abdul Kalim Sialkoti, mereka sedang berdialog. Hazrat Khalifatul Awal bersabda, untuk mengenali keindahan tidaklah mudah. Setiap pandangan orang tidak bisa memberikan perkiraan yang benar. Siapa yang indah, siapa yang tidak. Maulwi Abdul Karim mengatakan, apa sulitnya? Setiap mata bisa mengenali keindahan, kecantikan. Jika melihat yang zahir, lalu bisa mengenali. Tapi Khalifatul Masih Awal mengatakan, memang bisa dikenali dengan pandangan, tapi dengan pengenalan itu akan timbul kekeliruan. Siapa yang memang benar-benar cantik atau indah? Dalam obrolan ini Khalifatul Masih Awal bersabda, apakah menurut Tuan ada laki-laki yang tampan di sini? Lalu beliau menyebut nama seorang pemuda yang tampan, dan kebetulan datang ke itu. Menurut saya orang ini adalah tampan. Khalifatul Masih Awal bersabda, menurut pandangan Tuan orang ini tampan, tapi di dalam tulangnya ada kelemahan, ada kekurangan. Mia, tolong angkat pakaiannya. Lalu orang yang tampan tadi mengangkat bajunya. Bagaimana nampak buruk tulang beliau yang bengkok-bengkok. Sehingga Maulwi Abdul Karim mengatakan, la hawla wala quwata. Saya tidak tahu ada kekurangan di dalam tulang ini. Saya mengatakan orang itu indah dari wajahnya saja. Memang keindahan zahir nampak, tapi dari dalam terkadang tidak nampak bahwa orang ini memiliki kelemahan. Terkadang orang-orang untuk menutupi kelemahan diperintahkan untuk menutupi dengan pakaian. Tetapi manusia malah terjauh dari itu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah bersabda berkenaan dengan seseorang yang pada saat sahur ada berpendapat bahwa bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang itu pun sangat mengherankan. Ada seorang yang disebut sebagai filosofer dalam jemaat kita, katanya, beliau sudah wafat pada saat ini, semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Beliau bersabda, dalam setiap obrolan beliau selalu melucu. Filosofer, kenapa dikatakan filosofer? Karena dalam setiap hal beliau selalu memunculkan poin-poin baru. Suatu ketika berkenaan puasa, beliau mulai mengatakan, para maulwi, jika sahur itu telat, katanya berarti tidak puasa. Apa salahnya jika sahur 5 menit telat, katanya. Lalu para maulwi memfatwakan, oh, puasanya batal kalau begitu. Beliau datang ke Khalifatul Masih Awal, itu pada zaman Masih Maud alaihissalam. Tapi karena Khalifatul Masih Awal, beliau selalu memberikan daras, sehingga orang-orang biasa datang ke majelis beliau. Orang itu mengatakan, saya akan mendapatkan marah pada malam ini. Beliau bersabda, kenapa? Saya diskusi pada malam tadi, para maulwi
ribut katanya, jika sahur lambat itu maka puasanya batal. Saya katakan orang yang lapar 12 atau 14 jam, jika telat 5 menit saja sahur, memang apa salahnya katanya. Lalu setelah itu saya tidur, saya melihat dalam ru'ya, saya pun menarik tali di dalam mimpi itu untuk membuat baju, tali benang. Lalu saya memukul paku di dua sisinya, lalu diputar di paku. Ketika saya mendekat kepada paku, lalu saya terus menarik supaya bisa diputar kepada paku yang kedua. Lalu saya beranggapan akan jatuh ke tanah katanya Ustaz. Lalu saya berteriak-teriak, tolonglah saya. Jadi benang itu menjadi rusak akhirnya. Jadi beliau ribut, lalu akhirnya saya terbangun dari mimpi. Ketika saya bangun, saya beranggapan berkenaan dengan mimpi ru'ya ini, Allah Ta'ala ingin menasihati saya bahwa jika ada jarak dari dua jari, jika benang menjadi rusak, bagaimana puasa bisa bertahan jika telat sedikit saja dari mimpi itu? Fitrat manusia bahwa dia tidak bisa tinggal sendiri. Terkadang selalu saja dia harus membuat ikatan orang lain. Hadrat Muslim Maud pernah menjelaskan, Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu bersabda di dalam suatu majlis, disampaikan di dalam majlis itu bahwa apakah seseorang telah memakan roti gandum? Pada saat itu kebanyakan tepung yang lain. Gandum agak sulit didapatkan. Jika ada yang mengatakan, saya tidak mengatakan roti gandum, hanya seorang yang mengatakan, ya memang roti gandum sangat lezat sekali katanya. Orang lain mengatakan, apakah kamu, ditanyakan kepada orang lain lagi, apakah kamu makan roti gandum? Dia mengatakan tidak, tapi saya pernah melihat orang lain makan roti gandum, sehingga saya beranggapan bahwa roti gandum itu enak katanya. Orang-orang hobi untuk makan, lalu bersabda, terkadang orang pun hobi makan ayam. Beliau pun suka makan ceker ayam. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga suka makan ceker ayam. Dan seorang mengatakan, jika mendapatkan ceker ayam setiap harinya, sudah tidak perlu lagi makanan lain katanya. Saking begitu hobinya kepada ceker ayam. Jadi ada sesuatu yang orang sangat cinta sekali dengan orang itu. Jika dia mendapatkan benda itu, dia sangat beruntung katanya. Meskipun benda itu biasa saja, tapi bagaimana untuk mendapatkan benda yang berharga itu, sehingga dia berupaya sebisa mungkin untuk mendapatkan itu. Jadi jika kita yakin kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bisa kita dapatkan, dan secara pasti manusia bisa mengatakan bahwa setelah ini, apalagi perlunya yang lain selain Allah Ta'ala, kalau saya bisa mendapatkan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam sering mengutip perkataan seorang sufi, dalam bahasa Punjabi. Setelah yakni bagaimana kehidupan dunia sehingga di dalam dunia ini, apakah kamu menjadi orang lain atau orang lain menjadi kamu? Ada dua pilihan. Manusia diciptakan dari tanah. Jadi bagi fitrat manusia, masuk ke dalam fitrat manusia bahwa dia menjadi milik orang lain atau menjadikan orang lain menjadi miliknya. Lihatlah. Anak-anak belum dewasa, belum sadar betul-betul
bagaimana rasa hobi tadi mulai menggelitik mereka ketika dan masa dewasa harus bagaimana anak kecil jika melihat boneka mereka mulai ribut, ini boneka saya, ini boneka kamu, ini boneka saya. Bagaimana anak-anak perempuan mereka meniru ibu mereka menggendong. Bagaimana sang ibu menyusui anaknya, lalu anaknya pun meniru dia meniru-niru menyusui boneka. Bagaimana, apakah jadi setiap saat dia nempel dengan ibunya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insan min 'alaq. Bagaimana dalam fitrat manusia kami, jadi dia ingin meniru untuk menjadi orang lain, tanpa itu dia tidak bisa tinggal. Dan untuk itu dia berupaya terus. Lalu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan standar kecintaan dan bagaimana jalan dengan Allah Ta'ala, beliau memberikan misal, meskipun misalnya adalah seorang gila, dan orang gila tadi sudah meninggal, dia pun adalah guru saya, tapi bagaimana kondisi cinta terus meliputinya. Ada seorang guru yang selalu mengajarku, lalu ada orang yang setelah itu dia mendakwakan kenabian. Beliau bagaimana mencintai Masih Maud alaihi salam sehingga mulai merasuk ke dalam dirinya, begitu mencintai Masih Maud alaihi salam sehingga meningkat dan beliau menjadi gila. Lalu beliau menisbahkan kepada dirinya sendiri sampai-sampai dia terkadang saking berhasrat untuk mendekati Masih Maud alaihi salam sehingga beliau mengusahakan hal-hal yang tidak jaiz. Misalnya ketika salat dia berusaha untuk memegang tubuh Masih Maud alaihi salam. Melihat hal ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam menetapkan beberapa orang supaya jika sedang kumat, jangan sampai orang ini berada di belakang saya. Kan? Jadi kebiasaan Masih Maud alaihi salam ketika beliau berbicara atau berceramah, Masih Maud alaihi salam menggoyangkan tangan, lalu ketika orang yang kurang waras tadi melihat, lalu langsung meloncat mendekati tangan beliau, mendekati Masih Maud alaihi salam. Ketika ditanyakan oleh orang-orang, ada apa? Oh, ini katanya Masih Maud alaihi salam memanggil saya. Jadi bagaimana kegilaan ini, rasa cinta ini, bagaimana tangan yang digerakkan oleh sang kekasih sehingga orang yang tergila-gila tadi menganggap bahwa kekasih ini tengah memanggil saya. Tapi bagaimana kita mendakwakan bahwa kita mencintai Allah Ta'ala, tapi ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk datang ke salat, datang Jumat, tapi kita tidak memperhatikan hal itu. Jadi hendaknya setiap Ahmadi memperhatikan hal ini dan mengatakanlah baik kepada setiap panggilan Allah Ta'ala. Seperti seorang yang dimabuk cinta, berupaya untuk memenuhi masjid. Saat ini kan masa-masa cuti, libur sekolah, bawalah anak-anak ke masjid. Setelah itu, mulai lagi berkurang kehadiran di masjid. Semoga Allah Ta'ala menjaga salat kita dan memberikan taufik untuk bisa melaksanakan salat setiap saat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله